Berikutnya Ibu Yuli. eh, Jika dialog tawar-menawarnya via WA, Ustadz, dan ketika terjadi persetujuan antara penjual dan pembeli atas barang dan harga, apakah boleh jika pembayaran dilakukan saat penjualnya mengantarkan barangnya kepada pembeli? Apakah muamalah yang demikian masih dapat dikatakan jual beli online? Lantaran saat tawar-menawar via WA, tapi pembayaran dan serah terima antara penjual dan pembeli dilakukan saat bertemu langsung. Jazakallah khairan. Ya, ketika online itu sudah akad apa belum? Kalau sudah terjadi akad ya tidak sah itu. Itu kena kalik bil kalik. Untuk melihat itu sudah akad apa belum, ketika ketemu harus beli atau boleh membatalkan. Kalau harus beli berarti sudah terjadi akad. Tapi kalau ketemu nanti ya saya lihat dulu ya barangnya, nanti kalau cocok ya saya beli, kalau enggak ya enggak jadi. Kalau setuju gitu berarti belum akad, masih waat. Itu baru sepakat dalam harga saja. Belum ada akad, masih waat, masih janji. Jadi harganya sudah cocok, tetapi lihat barangnya dulu. Nanti kalau barangnya dilihat cocok, kan harga itu cocok untuk apa? Untuk penjualnya, tapi untuk pembeli cocok itu kalau sudah melihat. Saya maunya kalau sudah lihat baru memutuskan untuk menjual atau membeli. Nah, itu namanya akadnya baru ketika COD. Tapi kalau pokoknya nanti ketemu harus bayar, yaitu haram hukumnya karena akadnya ketika online. Itu ya. Allah Allah. Ya, ada feedback, Bu Yuli? Kalau misalnya calon pembelinya ini sudah cocok dengan barangnya, kemudian serah terimanya diantar langsung ke pembelinya itu datangin langsung ke penjualnya, kemudian di situ baru terjadi pembayaran, tidak melalui rekening. Nah itu bagaimana Ustadz? COD juga kah? Atau haram juga atau gimana Ustadz? Atau multi akad lagi Ustadz? Enggak, Pencerahannya. itu tetap COD yang haram. Kalau ketika apa mungkin telepon-teleponan atau lewat chat WA itu sudah terjadi akad. Kalau sudah terjadi akad, berarti kan ada penundaan pengiriman barang dan ada penundaan pembayaran barang. Jadi kita harus care terhadap istilah majelis akad ya. Jadi majelis akad itu menentukan serah terima barang. Yang disebut jual beli tunai itu kan barang diserahkan ketika masih di majelis akad dan uang juga diserahkan ketika di majelis akad. Itu nanti harus hati-hati kalau barangnya barang ribawi ya. Contoh barang ribawi itu emas ya. Misalnya Bu Yuli beli emas, sudah menunjuk barangnya, saya beli emas ini harganya sudah cocok, tapi suruh bayar dulu kan, nanti nunggu panggilan untuk penerimaan barangnya. Ini kan ada jeda. Selama Bu Yuli masih di majelis akad, masih di ruangan itu, maka ini masih dianggap serah terimanya itu satu majelis akad. Tapi kalau Bu Yuli itu nunggu panggilan untuk menerima emasnya, sudah bayar uangnya, kemudian menunggu panggilan emasnya, Bu Yuli keluar gitu loh. Mungkin beli bakso, makan, terus masuk, kemudian dapat panggilan terima. Nah itu haram hukumnya itu. Itu berarti jual beli emas tidak iadan biadin. Itu haram hukumnya. Kenapa? Serah terima barangnya tidak satu majelis akad. Itu sama hadisnya ketika Tolhah bin Ubaidillah membeli emas 100 dinar kan. Setelah dilihat-lihat cocok dengan harganya, Tolhah mengatakan tunggu ya sampai bendaharaku datang.
Umar bin Khattab melihat langsung ditegur, demi Allah, kalian tidak boleh berpisah sebelum mendatangkan uangnya. Berarti yang satu sudah siap 100 dinar, tetapi dirhamnya belum siap karena nunggu bendaharanya datang. Wanti-wanti dari Umar apa? Kamu tidak boleh berpisah sebelum uangnya datang. Kalau sampai berpisah, terkena riba. Makanya Umar kemudian menyampaikan hadisnya. Al-azabu bil fidoti riba ilaha waha. Nabi bersabda, menjual emas dengan perak itu menimbulkan riba kecuali harus tangan ketemu tangan. Harus yadan biyadin. Kalau enggak kena riba itu. Nah, Umar bin Khattab memahami yadan biyadin itu satu majelis akad. Satu majelis akad itu ketika berakad itu setelah selesai akad barang diserahkan, uang diserahkan. Itu namanya satu majelis akad. Kalau ada tunda salah satu boleh, tapi salah dua tidak boleh. Harus hati-hati. Makanya kalau telepon-teleponan kalau sepakat tetap harus dikasih klausul. Nanti saya lihat barangnya ya. Ini belum deal loh. Nanti lihat barangnya, kalau cocok saya beli, kalau enggak jadi. Nah itu boleh. Tapi kalau sudah deal, ditelepon baru nanti ketemuan, nah itu enggak boleh. Gitu ya, Allah. Afwan Ustadz, jadi solusinya bagaimana ya Ustadz? Misalnya barangnya buku Ustadz. Ya tetap harus mengatakan nanti saya lihat bukunya dulu. Oh gitu. Jangan akad, tetap wa'ad, harus wa'ad. Oh, berarti kuncinya itu jangan langsung deal. Gitu ya. Iya. Walaupun mungkin tetanggaan ya Ustadz. Iya, nggak boleh. Masya Allah. Ya baik Ustadz, jazakallah khairan katsir.